Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uti'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, masih dalam rangka permintaan tentang gambaran-gambaran bagaimana nyukruk galur laku gubernur yang telah berkiprah di Jawa Barat. Ini maksudnya mudah-mudahan juga jadi masukan bagaimana bagi para pemimpin kita yang akan datang. Yang mana yang sudah dilakukan, mana yang belum, mana yang perlu dilanjutkan supaya menjadi pembangunan berkelanjutan gitu si kata peminta dongeng kepada Aki ini. Kenapa Aki juga mengirim kepada luar Jawa Barat, padahal ini Jawa Barat nggak apa-apa. Kalau soal contoh itu mungkin di tempat lain juga lebih banyak dan lebih bagus. Tapi kan kita sharing pengalaman, sharing pembangunan, bagaimana di daerah yang luas wilayah tapi penduduk sedikit, ada yang wilayahnya sedikit tapi penduduknya banyak. Itu untuk pengalaman saja. Kemudian kita cerita lagi tentang Kang Aher. Kalau Kang Aher itu kemarin sudah disebut fenomenalnya karena mulai dipilih oleh rakyat, jadi rakyat langsung tahu. Kepada gubernur-gubernur sebelumnya tidak tahu karena dipilihnya oleh DPRD, kan begitu. Nah jadi tahu kan, jadi dia mencoblos, walaupun mencoblos itu saat pemilunya, walaupun mencoblosnya bukan ke Kang Aher, tapi tahu nama Kang Aher ada di situ. Kemudian yang kedua, Kang Aher itu yang Aki tahu adalah bagaimana sinkronisasi pembangunan antara provinsi dengan kabupaten kota dan antara provinsi ke pusat. Ini sinkronisasinya. Jadi bagus, ke atas main, ke bawah juga main. Ke bawah diantaranya bagaimana kalau ada bantuan-bantuan khusus untuk pembangunan khusus. Dibicarakan dengan kabupaten kotanya. Jadi mungkin koordinasi antara gubernur dengan wali kota atau bupati itu intens sekali. Contoh, satu GBLA, ya, Gelora Bandung Lautan Api. Setelah Siliwangi, lapang Siliwangi yang biasa dipakai oleh Persib itu kepunyaan Pangdam, kepunyaan tentara. Jadi sebetulnya Persib belum punya lapang. Nah, dibangunlah GBLA bersama Pak Dada waktu itu. Aki tidak tahu, hanya jelas bahwa provinsi itu mempunyai andil besar, mungkin juga dari kabupaten kotanya atau dari kotanya Pak Dada. Sehingga namanya juga itu kan waktu itu rame itu dinamakan apakah itu Gelora Pak Dada Rosada atau Gelora Aher dan lain sebagainya. Akhirnya diputuskan menjadi Gelora Bandung Lautan Api. Karena sebelumnya kan suka nebeng tuh di Jalak Harupat, itu salah satunya. Yang kedua itu yang fenomenal sekarang adalah Aljabar. Aljabar itu kelihatannya adalah buatannya Pak Ridwan Kamil. Memang betul. Tapi rintisan awalnya itu dari Aher. Aki tahu ya bahwa Pak Ridwan Kamil pun dia membicarakan bahwa ini adalah jasanya Pak Aher awalnya. Begitu. Jadi berkesinambungan lah begitu. Karena memang walaupun Pak Ridwan Kamil tidak jadi gubernur, karena memang arsiteknya ya Pak Ridwan Kamil, kan bukan di Jawa Barat saja, tapi di mana-mana bagus. Nah itu, seperti itu. Aki yang tahu juga adalah kantor atau gedung PKK Ciamis. Itu bilateral antara Pak Engkon dengan Pak Gubernur ya, Pak Aher. Begitu cara-cara Pak Aher mensinkronisasikan antara pembangunan daerah dengan pembangunan provinsi. Itu. Dan banyak lagi Aki yang tidak tahu ya, terutama ke barat, ke sana ke Depok, kemana ke Cirebon juga banyak hal-hal yang seperti itu. Ini contoh saja yang Aki tahu. Supaya Aki tidak disebut hoax. Ya, jadi kalau yang tahu Aki bisa mempertanggungjawabkannya bicara ini. Gitu ya. Kemudian yang kedua juga yang fenomenal adalah Pak Aher itu suka menerima aja momentum-momentum yang tinggi. Nanti akan cerita Aki tentang KB. Tapi sebelum itu yang diketahui oleh umum adalah PON.
sudah terlalu lama, nggak tahu berapa puluh tahun tidak PON itu dilaksanakan tidak di Jawa Barat. Mungkin belum pernah atau pernah, Aki tidak tahu. Tapi pada tahun 2016 Pak Aher bersama pusat menjanjikan siap PON di Jawa Barat. Nah, PON inilah yang cukup fenomenal. Kenapa? Walaupun mungkin ini ada juga bantuan-bantuan dari pusat, apakah dari KONI atau dari Menpora, tapi yang jelas sisanya sekarang itu banyak. Itu si Jalak Harupat itu biasa saja, tapi setelah PON itu ditambah penyu-penyu yang lain ya. Juga Aki tahu tuh di mana di Cikemar, Sukabumi, penyunya tinju itu adalah dibangun. Sekarang banyak sisa-sisanya yang makin bagus. Dan fenomenalnya pada saat itu yaitu adalah jadi juara umum yang biasanya kita tidak pernah atau hampir jarang sekali. Biasanya yang menang itu DKI. Yang menang itu Jawa Timur. Kita itu kalau tidak nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kadang-kadang kalah sama Jawa Tengah. Tapi pada saat itu kita jadi juara. Dan ternyata sekarang 3 kali berturut-turut Landasan itu menjadi juara. 2020 ya, di mana? Di Papua. Kita jadi juara Jawa Barat itu. Yang ketiga di mana? Kemarin. Terakhir Aceh Sumut. Kita juga di juara umum. Alhamdulillah meletakkan itu memang penerus-penerusnya juga bagus. Sama dengan apa yang dilaksanakan oleh Pak Aher. Itu tentang pembangunan yang bilateral. Kemudian ada yang bagus lagi, ini adalah hal-hal yang fenomenal. Misalnya contohnya, sebetulnya Aki tahu bahwa itu adalah bantuan dari pusat kebanyakan. Ada dari provinsi. Jalan yang dari Ranca Bali sampai Cidaun. Lewat Naringgul itu ya. Terus ke sana ke Wangun, kemana ya jalan itu. Itu kan dibongkar. Itu ada yang nyebut jalan SBY, ada yang menyebut jalan Aher. Kenapa? Karena yang tahu perjuangannya itu Pak Aher, padahal mungkin ada yang tahu juga bahwa itu adalah bantuan dari pusat menjelang Pak SBY mau berhenti pada tahun 2014-an itu ya. Itulah ya terserahlah, namanya juga fenomenal. Terus penyelesaian dan penyelarasan Jabar Selatan. Jadi dari mulai Pangandaran sampai ke Sukabumi, ke Ciletuh itu akan 5 gubernur itu. Ya, dari mulai Pak Aang perintisannya, Pak Yogi, Pak Nuryana, Pak Dani, dan Pak Aher itu bagian penyelesaian. Banyak yang bagus ya, dari mulai Sinang Barang sampai ke Agrabinta ke Tegal Buleun, terus naik ke atas sampai ke. Dan yang fenomenal juga adalah diakuinya Ciletuh, Geopark Ciletuh itu sebagai destinasi wisata internasional oleh UNESCO. Karena memang kayak seperti luar negeri ya, Aki pernah ke sana. Di sana dibangun ya, mungkin Aki juga tidak tahu apakah ada provinsi. Tapi pada zaman Pak Aher. Kenapa disebut fenomenal? Karena di situ dari mulai Geopark kita mau menuju ke Pelabuhan Ratu itu kan, waduh itu tanyakannya luar biasa lah. Stres lah. Aki juga stres ya. Begitu. Itu kan naik itu ke sana. Naiknya tuh tajam sekali. Sampailah ke Puncak Dharma. Nah dari Puncak Dharma itu ada lagi satu. Yaitu disebut Puncak Aher. Aki tidak tahu bagaimana sejarahnya. Begitulah bagaimana Kang Aher meletakkan pembangunan-pembangunan secara fisik. Tidak hanya bersifat provinsi sendiri atau dengan pusat, tapi koordinasinya cukup bagus, TikToknya begitu ya. Jadi kalau ada apa-apa biasanya beliau manggil ngobrol dengan salah satu bupati atau wali kota yang ingin membangun apa, itu sama-sama dilaksanakan secara baik ya. Itu diantaranya yang mengenai pembangunan fisik, Jadi benar bahwa yang disebut kudu bisa, bisa, pasti bisa itu upayanya kenceng. Memotivasi kepada para bupati wali kota supaya mau. Memang Pak Aher tidak seakrab Pak Ihin dengan para kepala desa. Pak Ihin sampai ke sana. Tapi nanti ada trik-triknya bagaimana Pak Aher untuk membangun supaya provinsi ada di tingkat desa. Jadi kehadiran provinsi. Sekarang kan banyak yang kampanye bahwa provinsi harus berada di pihak desa. Jabar untuk semua. Itu bagus sekali. Itu adalah rintisan-rintisan yang
Kemarin kita agak panjang cerita tentang Pak Dhani ya, bagaimana tentang PPK IPM. Nah ini kan agak longgar lagi nih penilaian, jadi penilaiannya secara umum tidak fokus seperti zamannya Pak Dhani ke PPK IPM, tapi semua pembangunan di semua bidang, baik bidang olahraga, ekonomi dan sebagainya. Aki sering diajak PNPM tuh, PNPM dengan Pak Her itu di Nagrak ya. Siapa itu? Pak Dadang, kepala BPMD-nya. Aki diundang hanya untuk membuat 2 sisiniran. Membuat 2 pantun karena Pak Dadang ingin dalam laporannya itu adalah memakai pantun. Aki duduk aja di belakang. Tapi begitu pantun itu dibacakan oleh Pak Dadang, Pak Her ya liriknya ke Aki. Itulah spesialisasi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.